Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi metode penelitian yang biasa digunakan oleh teknik informatika dan sistem informasi. Kenapa sih kok di sini ada metode penelitian yang biasa digunakan? Kan kemarin kita sudah membahas metode-metode yang terkait metode-metode penelitian yang ada kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Nah, biasanya untuk jurusan teknik itu lebihnya ke metode kombinasi, dan kombinasi itu kan kemarin kita sudah sebutkan jenis-jenisnya ada apa saja seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan membahas lebih ke yang biasa digunakan. Metode apa sih yang biasa digunakan oleh teknik informatika dan sistem informasi seperti itu. Karena kebanyakan ketika saya masuk ke komputer murni, karena pada saat saya S1 dulu, itu saya lebihnya ke pendidikan komputer ya. Jadi, berbeda. Sebenarnya sama, cuman kadang-kadang dalam teknik penelitian dan segala macamnya itu, saya melihat di metode penelitian itu agak berbeda. Nah, ketika S2, saya akan mengambil teknik informatika atau komputer murni, intinya ya seperti itu. Bukan lebih ke pendidikannya. Nah, pas saya lihat itu rata-rata metode penelitiannya berbeda. Jadi sering yang biasa digunakan itu lebih ke kombinasi. Seperti itu. Nah, ini pertama kita akan membahas prototyping model. Jadi prototyping model ini merupakan salah satu metode penelitian rekayasa perangkat lunak yang banyak dan umum digunakan. Biasanya di jurusan teknik informatika, sistem informasi biasanya dia menggunakan prototyping model. Karena pada metode prototyping ini, si pengembang atau si development dan si pengguna atau si customer dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan suatu sistem. Jadi dalam proses pembuatan suatu sistem dari awal sampai akhir, jadi mereka saling berinteraksi. Jadi tidak hanya si pengembang aja dia merancang. Jadi tetap misalkan nih dia juga saling komunikasi dengan si pengguna atau keinginan si pengguna itu seperti apa. Jadi sistem ini akan dikembangkan lebih cepat pada model suatu sistem atau bagiannya dengan adanya diskusi yang berkali-kali dengan si pengguna dan mengembangkan model tersebut menjadi sistem yang final. Secara sederhana, pihak pengembang itu akan melakukan identifikasi. Jadi pihak pengembang itu akan melakukan identifikasi kebutuhan si pengguna dengan mendengarkan misalkan nih si pengguna itu misalkan di sini pengen sistemnya seperti apa. Misalkan masalah di perusahaannya seperti apa nih, pengen dibikin sistem. Nah, ini diidentifikasi dulu kebutuhan si pengguna itu apa. Kemudian menganalisa sistem dan melakukan studi kelayakan serta studi terhadap kebutuhan si pengguna. Kemudian meliputi model interface, teknik prosedural, dan teknologi yang akan dimanfaatkan. Nah, di sini ada gambar berupa gambar terkait prototyping model, gambaran umumnya. Jadi gambaran umumnya itu dia itu berputar ya, dari mendengarkan pelanggan ke membangun, kemudian kembali lagi terus. Jadi gini intinya. Jadi tadi di atas si pengembang akan melakukan identifikasi kebutuhan si pengguna. Artinya si pengguna itu menceritakan nih di perusahaannya seperti ini. Misalkan si pengguna itu misalkan di sana, contoh ambillah kita Stimik seperti itu, di sana belum ada sistem terkait apa seperti itu. Nah, kemudian dia ingin membuat sebuah sistem tersebut. Nah, kemudian si pengembang itu dia membangun sebuah sistem sesuai dengan keinginan si customer. Nah, setelah itu ketika sudah dibangun, kembali lagi kira-kira dikembalikan lagi ke si customer, kira-kira seperti ini enggak sistem yang Anda inginkan.
atau masih ada kekurangan, atau misalkan seperti apa, seperti itu. Jadi nanti ada revisi dari si customer. Karena kan di sini untuk lebihnya keinginan si customer ya. Misalkan, oh iya nih kurangnya ini, seperti itu. Jadi nanti, oh nih kurangnya ada 3 poin yang harus ditambahkan. Berarti kembali lagi ke si pengembang untuk menambahkan 3 poin tersebut. Artinya diperbaiki. Atau misalkan nih, jangan ada poin ini. Berarti si pengembang memperbaikinya. Setelah itu, ketika sama-sama udah oke, itu akan lanjut ke tahap berikutnya, seperti itu. Nah, kita akan lebih jelasnya tahapan-tahapan berikut. Nah, di sini kita akan jelaskan. Jadi, tahapan-tahapan prototyping itu, pertama, jadi kita mendengarkan pelanggan, dia inginnya seperti apa, seperti itu. Misalkan contoh kayak gini, kita datang ke sebuah bank sebagai pengembang. Terus atau kita dipanggil oleh suatu bank, dipanggil ke suatu bank sebagai pengembang karena di bank tersebut misalkan tadi ingin pas penerimaan pegawai bank itu dia secara tersistem, atau misalkan beberapa hal terkait sistemnya seperti itu. Nah, si pihak bank itu dia menceritakan kebutuhannya dia, kemudian si pengembang mendengarkan si pelanggan. Kemudian barulah si pengembang membangun prototyping-nya. Pada tahap ini, si pengembang itu akan membangun prototyping sementara. Jadi, membangun prototyping sementara dulu ya, atau rancangan sementara dari suatu sistem yang berfokus pada penyajian dan kebutuhan dari sisi pengguna. Penyajian dan kebutuhan, otomatis kan di sini kita menganalisa kebutuhan dulu, tadi kan dari si customer. Nah, dari si pengguna yang merupakan hasil diskusi si pengembang dan pengguna sebelumnya. Jadi, di sini si pengembang intinya membangun prototyping sementara atau rancangan sementara dulu. Kemudian dikembalikan lagi nanti ke si customer, dievaluasi prototypingnya. Pada tahap ini, si pengguna akan melakukan evaluasi terhadap prototyping yang sudah dibangun oleh si pengembang atau si development. Misalkan nih, oh iya ini kurangnya ini, kemudian ada beberapa hal yang harus dihapus seperti itu. Nah, ini evaluasi, jadi dia sistemnya berputar seperti itu. Mendengarkan, membangun, kemudian diuji, dievaluasi, kemudian misalkan keluhannya apa, kembali lagi jadi berputar seperti itu. Kemudian tahap keempat itu adalah tahap pengumpulan kebutuhan. Pada tahap yang pertama ini, si customer itu dan si pengembang akan saling bantu. Dan itu akan saling bantu dalam mendefinisikan format seluruh perangkat lunak untuk menentukan keperluan dan garis besar sistem yang akan dirancang. Jadi tahapan ini adalah tahapan pengumpulan kebutuhannya. Kemudian sudah memenuhi requirement atau keinginan dan kebutuhan si pengguna tersebut apa belum. Kalau belum memenuhi atau jika sudah memenuhi, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebaliknya jika belum terpenuhi, maka dilanjut ke langkah sebelumnya. Jadi dia itu bisa misalkan nih ke langkah sebelumnya. Jadi dia bisa berbalik seperti itu. Misalkan nih ini kira-kira desainnya sudah cocok apa tidak. Nah, yang evaluasi itu tadi si customer. Nah, misalkan kalau ada kekurangan, berarti tinggal misalnya nih kekurangannya ini, nanti diperbaiki oleh si pengembang seperti itu. Nah, tadi di sini ketika misalkan poin 5 tadi sudah memenuhi, maka kita lanjut ke pengkodean. Oh nih, sistemnya seperti ini, desainnya seperti ini. Nah, kemudian si customer itu sudah oke, seperti ini. Nah, baru tuh si pengembang dia langsung ke pengkodingan sistem atau ke implementasi sistem. Pada tahap ini dilakukan pengkodean atau coding suatu program prototyping yang sudah disepakati sebelumnya dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai
Misalkan keinginannya bahasa pemrograman PHP atau apa, seperti itu disesuaikan dengan kemampuan Anda tentunya, atau dengan keinginan si pengguna juga bisa. Kemudian pengujian sistem. Nah, setelah pengkodingan, misalkan udah codingnya udah selesai semua, kemudian udah jadi tuh diuji tuh sistemnya. Pada tahap kelima ini sistem yang sudah jadi diuji kelayakannya supaya sistem tersebut sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai. Diuji, ini kira-kira betul apa tidak, seperti itu. Biasanya uji kelayakan sistem itu oleh pakar. Pakarnya siapa? Kalau untuk misalkan Anda S1 untuk skripsi, cobalah Anda cari pakarnya itu dosen ataupun dosen yang di luar, silahkan seperti itu. Berarti Anda harus menyiapkan si kuesionernya. Kemudian setelah itu adalah evaluasi sistem. Nah, setelah pengujian selesai, misalkan nih setelah ada uji kelayakan itu ternyata ada beberapa atau sedikit kekurangan, maka dievaluasi sistemnya. Pada tahap ke-6 ini si pengguna melakukan evaluasi kelayakan pada sistem. Kalau tadi kan di sini evaluasinya terhadap masih ini ya, intinya masih berbentuk rancangan sementara, bukan aplikasi yang sudah jadi. Nah, kalau di sini dia itu adalah mengevaluasi sistem yang sudah jadi, yang sudah berjalan, bukan sudah berjalan, yang sudah jadilah bentuknya seperti itu. Nah, kira-kira sesuai tidak yang diharapkan dengan si customer atau si pengguna, seperti itu. Jika sesuai, maka lanjut ke tahap selanjutnya. Dan jika masih kurang atau jauh dari yang diharapkan pengguna, maka dilakukan revisi dan kembali ke tahap 4 dan 5, ke tahap pengumpulan data, pengumpulan kebutuhan, dan ke memenuhi requirement atau tidak. Kalau misalkan sudah oke, berarti ya tinggal menggunakan sistem. Misalkan nih sistem ini akan diimplementasikannya di mana, seperti itu. Misalkan di SMK ini, di perguruan tinggi ini, atau di mana, seperti itu. Jadi itu adalah tahapan-tahapan prototyping. Nah, di sini saya akan memberi contoh terkait metode prototyping. Nah, di sini metode penelitian, ini dari skripsi ya, cuman dia hanya menampilkan untuk bab 3-nya saja. Oke, kalau untuk format penulisan, di sini misalkan poin ke-1 ada alat penelitian. Itu tergantung format si perguruan tingginya mau seperti apa, seperti itu. Jadi teman-teman ngikutin. Jadi karena setiap perguruan tinggi itu kan beda-beda. Misalkan nih, untuk poin 3.1 itu biasanya langsung ke metode penelitian, baru nanti 3.2-nya alat penelitian, terus 3.3-nya misalkan bahan penelitian atau apalah seperti itu. Itu tergantung format perguruan tinggi masing-masing. Jadi Anda sesuaikan dengan format, berarti karena Anda kuliah di STIMIK, disesuaikan dengan formatnya STIMIK. Jadi misalkan kalau STIMIK di sini bab 3-nya itu di atas, judul metode penelitiannya di bawah, maka ikutin seperti itu. Jadi jangan sampai Anda kalaupun kopas kayak gitu ya, ini jangan sampai juga seperti itu. Misalkan nih, tentu saja sih Anda kan pasti mencari referensi dari luar, tapi Anda tetap harus memparafrase dan juga Anda harus sesuaikan dengan tulisan format yang ada di STIMIK seperti itu. Jadi kebanyakan dari teman-teman kan kadang-kadang misalkan terlalu beratnya beban tugas atau banyaknya tugas, jadi asal kopas tetapi tidak mengikuti format yang diinginkan, seperti itu. Itu kesalahannya seperti itu. Nah, di sini ada alat penelitian. Ini di bab 3 itu isinya seperti ini. Alat penelitian yang digunakan itu apa? Misalkan perangkat kerasnya apa aja. Terus kemudian dan dijelaskan aja perangkat keras hardware adalah peralatan dalam komputer bla bla bla, tidak apa-apa. Pada penggunaan sistem ini, spesifikasi minimum perangkat keras yang digunakan misalkan seperangkat notebook dengan prosesor Intel Core i3, RAM-nya 2 GB, hard disk-nya berapa, seperti itu. Nah, kemudian untuk perangkat lunaknya yang digunakannya apa? Nah, itu diceritakan di sini. Oh, dia menggunakan
Windows 7, Windows 7, kemudian misalkan Linux, dan sebagainya misalkan. Nah, ini Anda tentukan nih kalau memang Anda butuh perangkat lunak, misalkan karena Anda bikin website, apa aja nih yang dibutuhkan oleh teman-teman. Misalkan untuk text editornya apa nih? Jadi tuangkan di sini. Paham ya? Misalkan di sini bahasa pemrograman PHP dan framework bla 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 atau Laravel kah atau misalkan Bootstrap lah. Berarti Anda tuangkan di sini browsernya apa, kalian menggunakannya apa, seperti itu. Otomatis kan kalau website pasti terkoneksi dengan internet, pasti membutuhkan juga ini ya, browser seperti itu. Nah, dituangkan. Kemudian jalan penelitian. Kalau ini contoh dari format perguruan tinggi yang lain ya. Langkah-langkah yang diterapkan dalam melakukan penelitian, identifikasi masalah, dan segala macamnya. Misalkan. Nah, biasanya di sini kan ada analisis perancangan ya. Di sini itu yang pertama itu dia identifikasi masalah, kemudian analisis perancangan, pengujian. Biasanya teman-teman itu karena sebelumnya saya pernah nguji yang MJ, jadi asal kopas aja. Jadi pada tahap ini sistem yang telah dibuat kemudian dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan white box dan black box texting. Hasil pengujian ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat perbaikan-perbaikan. Nah, coba Anda ketahui kalau ada kalimat-kalimat yang kalimat asing yang tidak diketahui oleh teman-teman, teman-teman harus searching. Pengujian black box itu seperti apa, pengujian white box itu seperti apa. Jangan sampai Anda mencantumkan white box dan black box. Kalau white box itu lebihnya pengujian sistem dari mulai Anda dari tahap awal. Kalau black box itu adalah pengujian sistem dengan yang sudah jadi loh. Misalkan nih saya membuat website. Nah, website yang sudah jadi diujikan misalkan ke sampel seperti itu. Itu black box seperti itu. Kalau white box dari mulai perancangan, dari mulai pengkodingan itu diuji seperti itu. Jadi Anda tentunya harus paham ketika memang ada kalimat-kalimat asing atau kata asing lebih baik Anda searching terlebih dahulu. Nah, ini masuk ke metodologinya. Metodologi yang digunakan jadi pada penelitian ini itu adalah metodologi prototype atau metode. Metodologi yang digunakan adalah bukan metodologi ya, tapi metode prototype. Kalau metodologi itu ilmu-ilmu yang mempelajari terkait metode. Kalau metodologi penelitian artinya adalah ilmu-ilmu yang mempelajari terkait metode penelitian. Berarti di sini harusnya metode. Metodologi yang digunakan adalah metode prototype. Sejak dahulu prototype menggunakan rancangan fisik. Nah, ini nggak apa-apa. Teman-teman di sini jelaskan terkait model prototype itu. Nah, seorang analisis menggambarkan tata letak atau struktur dari output, input, basis data, dan segala macamnya. Nah, ini nggak apa-apa dijelasin terkait si prototype. Nah, ini gambar dari prototype metode. Dari mulai mendengarkan pelanggan, membangun, kemudian pelanggan menguji coba. Seperti itu, mendengarkan pelanggan ya. Nah, di sini pengumpulan kebutuhan. Jadi proses yang di atas itu sama aja. Mendengarkan pelanggan itu sama dengan yaitu mengumpulkan kebutuhan. Jadi si developer itu adalah si pengembang dan si klien bertemu dan menentukan tujuan umumnya mau apa. Kebutuhan yang diketahui dan gambar bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Nah, kemudian perancangan itu sama dengan membangun. Nah, membangun, kemudian perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili semua aspek software yang diketahui. Dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Nah, kemudian ada evaluasi prototipe. Nah, evaluasi prototipe itu dilakukan oleh klien untuk mengevaluasi prototipe yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan software. Nah, ini sama saja. Menguji atau mengevaluasi. Pelanggan menguji atau mengevaluasi ini sama aja. Dievaluasi kalau sudah sesuai tidak nih. Oh, kurang. Harus ada yang dihapus, maka
Kembali ke si pengembang. Si pengembang memperbaiki prototipenya. Kalau misalkan sudah oke, berarti langsung ke tahap berikutnya, pengkodingan. Nah itu contoh. Nah ini di bab 3 itu menceritakan seperti ini teman-teman. Jadi walaupun di sini sudah ada bagan, teman-teman harus menjelaskan di sini seperti apa tahapannya. Tahapan dari gambar di atas. Nah di sini pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan. Dijelaskan. Ada prototype, terus kemudian di sini kan kalau prototype tadi ada validasi, ada pengujian. Nantinya selain dari ini ada pengujian juga. Nah di sini. Nah ini perancangan. Pertama kan tadi si perancangan ya. Dijelaskan perancangan itu mau seperti apa. Deskripsi umumnya itu mau seperti apa. Anda jelaskan terkait sistem yang Anda akan buat. Seperti itu dijelaskan deskripsi umum sistemnya. Koneksi database-nya seperti apa, misalkan seperti itu. Koneksi antar sistemnya seperti apa, itu Anda harus merancang itu. Misalkan si klien itu tadi menceritakan nih, saya itu pengen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini Anda yang membuat seperti ini. Sebagai ceritanya ketika Anda penelitian, artinya Anda sebagai pengembang. Berarti Anda harus membuat seperti ini. Dari koneksi antar sistemnya mau seperti apa, kemudian database-nya seperti apa, use case diagramnya seperti apa, diagram kelasnya seperti apa. Seperti itu, paham ya? Nah, ini dimasuk di bab 3. Atau yang perancangan ini, silahkan teman-teman boleh masukkan di bab 3, di bab 4. Jadi khusus bab 3 itu adalah misalkan tahapan secara singkat saja ya, seperti itu. Jadi nanti kalau yang perancangan ini biarkan masuk di bab 4. Karena ini udah mulai penelitiannya. Nah, ada diagram keuangan, diagram apa. Jadi yang dibutuhkan, kira-kira yang dibutuhkan oleh si klien itu seperti apa. Nah, ini contohnya gini. Nanti kan teman-teman di semester genap itu atau semester 6 itu akan melakukan kerja praktek. Nah, pada kerja praktek sekarang itu, kemarin rapat itu, kemungkinan itu adalah by project, jadi tidak ada by time. Jadi seluruh mahasiswa itu harus membuat sebuah produk. Jadi nanti KP-nya itu selama 1 semester. Dan itu kita tidak diharuskan harus tiap hari, misalkan di perusahaan itu di tempat KP, tidak. Jadi Anda yang bekerja juga bisa melakukan KP di tempat kerjaan Anda. Jadi tetap kuliah jalan, KP juga jalan, seperti itu. Karena ini adalah KP-nya itu by project, seperti itu. Jadi membuat sebuah sistem, seperti itu. Nah, membuat sistem ini nanti kayak gini, misalkan nih Anda datang ke perusahaan, si perusahaan itu kira-kira membutuhkan seperti apa, di perusahaannya, kelemahannya seperti apa, misalkan belum tersistem nih, kayak gitu. Atau di sekolah boleh, misalkan nih di sekolah ini pembayaran SPP-nya masih manual atau seperti apa, ataupun di streaming silahkan, seperti itu. Nah, Anda sebagai pengembang datang, kemudian mendengarkan si kliennya itu ini masalah di sini tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian Anda sebagai pengembang harus menangkap. Kemudian tadi digambarkan, oh jadi dari mulai database seperti ini, tatap mukanya seperti ini, kemudian use case diagram seperti ini. Jadi Anda yang merancang itu sesuai dengan apa yang dikeluhkan dan apa yang diinginkan oleh si klien. Seperti itu. Nah, ketika sudah jadi perancangan sementara, Anda konsul lagi ke si klien, komunikasi lagi ke si klien. Kira-kira seperti ini enggak yang Anda inginkan gitu. Kalau misalkan belum sesuai ya Anda perbaiki. Kalau misalkan sudah sesuai maka lanjut ke tahap pengkodingan kalau sudah sesuai loh. Oke nih seperti ini aja. Langsung ke tahap pengkodingan atau implementasinya. Nah, setelah itu baru diuji sistemnya. Diuji sistemnya kalau udah jadi, diuji tuh sistemnya atau dievaluasi. Sesuai tidak nih? Dievaluasinya oleh siapa? Kalau untuk prototipe ya oleh si klien seperti itu. Nih, seperti ini.
Misalkan sudah oke nggak nih, udah bentuknya aplikasi ya. Misalkan nih ada kurang segini, berarti masuk ke, artinya harus kembali ke tahap 4 dan 5 yang tadi, yang Ibu jelaskan tadi di slide seperti itu. Intinya seperti itu untuk di bab 3. Nah, kemudian kita lanjut ke metode waterfall. Nah, waterfall model ini biasanya sering juga ya digunakan oleh jurusan si teknik informatika maupun sistem informasi. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Jadi kalau tahapan waterfall itu adalah model klasik yang mengusung pengembangan perangkat lunak yang sistematis. Kalau sistematis seperti apa sih, Bu? Berurutan. Berurutan atau sekuensial dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh persyaratan dalam analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, hingga ke penerapan dan pemeliharaan perangkat lunak seperti itu. Nah, ini juga yang tadi yang prototype itu masuk juga bisa jadi bisa dilihat dari misalkan dari penelitian Anda ingin mendeskripsikan saja atau ada kelayakan dari pakar untuk aplikasi ini. Berarti kalau ada kelayakan dari pakar, berarti Anda masuknya ke metodologi kombinasi untuk prototype. Kalau misalkan khusus hanya deskripsi aja tidak ada angka-angka, maka masuk ke kualitatif. Kemudian kalau ini yang waterfall model itu dia langsung berarti ke metode kombinasi karena ada pengujian program. Pengujian program itu oleh siapa? Oleh para ahli. Nah, di sini tadi ya, berurutan sekuensial dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh persyaratan dalam analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program hingga ke penerapan dan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi karena sistematis dia seperti ini. Berbeda dengan prototype. Prototype itu bisa kembali berputar-putar seperti itu. Jadi kalau waterfall model itu tidak bisa. Waterfall model itu seperti air terjun. Harus sistematis dari atas, nggak bisa nih desain sistem dulu yang dikerjakan baru analisis sistem, analisis kebutuhan, itu tidak bisa. Jadi dari analisa kebutuhan dulu, sudah selesai, baru bisa mendesain sistem, sudah selesai, baru ke penulisan kode program. Setelah penulisan kode program, itu pengujian program. Misalkan pengujian program dilakukan oleh siapa, nanti ada penilaiannya seperti apa, layak atau tidak. Baru setelah itu penerapan program dan pemeliharaan. Itu adalah metode waterfall. Jadi tahapan waterfall model itu, pertama, itu adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. Nah, ini adalah sama menganalisis kebutuhan dulu yang dibutuhkan oleh si pengguna itu pengennya seperti apa. Misalkan nih di perusahaan ini saya butuhnya seperti ini. Berarti Anda harus merancang seperti itu kan. Contoh lagi, misalkan gini. Sekarang kan banyak tuh di ATM itu kita bisa store tunai. Kenapa ada store tunai? Dulu kan bisanya tarik tunai kan. Dulu sebelum ada mesin ATM, kita hanya bisa mengambil di bank, seperti itu. Sedangkan mengambil di bank itu butuh waktu, harus ngantri juga, seperti itu. Jadi, membuang-buang waktu. Sehingga bank itu pasti berpikir, bagaimana caranya membuat sebuah sistem atau alat yang bisa, menarik uang di luar tanpa harus ngantri, misalkan seperti itu. Atau bisa store tunai walaupun tanpa ngantri seperti itu. Nah, itu kan merupakan sebuah masalah, awalnya kan sebuah masalah kemudian
dicarilah suatu pengembang untuk menyelesaikan solusi di perusahaan tersebut. Jadilah A, jadilah B, seperti itu. Nah, setelah itu Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahapan ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan mempresentasikan menjadi program pada tahap selanjutnya ya. Jadi dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Kemudian desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Artinya setelah dianalisis kebutuhan otomatis didesain, dirancang seperti apa. Kebutuhannya itu seperti apa didesain, misalkan database-nya seperti ini, nanti ada antarmukanya seperti ini, kemudian bla 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 dan sebagainya Anda rancang sendiri. Kemudian pembuatan kode program. Nah, setelah didesain perancangannya, sudah ada desain perancangan, baru pembuatan kode program atau implementasi. Nah, desain harus ditranslasikan kepada program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Jadi pada kode program itu dibuat sesuai dengan keinginan yang di sini. Keinginannya itu pengennya A. Ya berarti membuat si A seperti itu. Jadi ini tuh tergantung dari si desain. Jadi si pembuatan program itu nih, misalkan nih tampilannya pengen seperti ini, misalkan prosesnya pengen seperti ini, nanti hasilnya seperti ini, harus sesuai, harus sama. Setelah kode program sudah jadi, pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Ini itu merupakan pengujian secara black box. Karena dia pembuatannya sudah jadi, akhirnya buat secara black box. Jadi pengujian sudah bentuknya aplikasi atau websitenya sudah jadi. Jadi sehingga kita sebagai pengguna atau sebagai penguji, kita bisa mencoba seperti itu. Nah, pendukung atau pemeliharaan, setelah itu pendukung dan pemeliharaan maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis, spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tetapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Jadi, setelah pengujian, misalkan nih ada error di sini. Nah, misalnya nih hasilnya itu tidak sesuai, misalkan tidak sesuai dengan perhitungan manual, seperti itu. Kok hasilnya berbeda, padahal yang diujikan sama. Nah, di sini adalah tahap pendukung atau tahap pemeliharaan, seperti itu. Nah, contoh dari waterfall ini, ini kebetulan tesis saya itu dia menggunakan waterfall model. Nah, kita tunggu sebentar.
Nah, di sini saya menggunakan, nah ini untuk format yang saya pas S2 dulu formatnya seperti ini. Jadi teman-teman ingat ya, sesuaikan format teman-teman itu dengan perguruan tinggi di mana teman-teman kuliah. Karena nanti teman-teman di STIMIK berarti sesuaikan dengan formatnya yang STIMIK seperti itu. Setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda format, itu tidak apa-apa. Yang penting teman-teman harus mengikuti. Nah, di sini ada objek penelitian. Objek penelitiannya apa, alat dan bahannya apa. Nah, misalkan di sini tuh bentuknya seperti ini, maka ikuti saja seperti itu. Kemudian bahan penelitian yang digunakan itu seperti apa aja. Nah, tahapan penelitiannya itu saya menggunakan waterfall model. Sebenarnya di sini adalah tahapan waterfall model, tapi saya tidak tidak menyebutkan di sini langsung metode waterfall model. Di sini dari mulai analisis aplikasi, perancangan aplikasi atau desain, implementasi aplikasi itu adalah pengkodingan, pengujian sistem juga langsung ya diuji sistemnya itu sesuai tidak dengan misalkan dari mulai awal sesuai tidak sih dengan perhitungan manual seperti itu, dan apa yang ingin diuji cobakan itu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang Anda inginkan seperti itu. Itu pengujian aplikasi dan kemudian ada kelayakan aplikasi juga. Nah, di sini tidak ada pemeliharaan. Kenapa? Kalau pemeliharaan kan langsung ke si pengguna. Si pengguna cocok enggak nih dengan ini. Nah, karena ini adalah tahapan penelitian, biasanya saya cukup hanya ke pengujian aplikasi saja. Jadi pemeliharaan tidak. Karena kalau pemeliharaan itu langsung ke si langsung ke si user ya, seperti itu. Jadi saya langsung pengujian aplikasinya itu memang secara black box, itu menggunakan beberapa orang kayak gitu, beberapa sampel, tetapi nanti saya perbaikinya di saran itu ketika misalkan ya ada kekurangan A, ada kekurangan B seperti itu. Jadi yang penting si tujuan itu sudah terjawab atau si rumusan masalah itu sudah terjawab gitu loh. Jangan sampai misalkan pengujian aplikasi ternyata aplikasinya tidak sesuai dengan tujuan, artinya penelitian Anda belum selesai. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah sesuai dengan tujuan Anda, ya oke. Biasanya kan kalau misalkan pengujian aplikasi, misalkan sampelnya beberapa orang atau pakarnya siapa saja, seperti itu. Tetapi misalkan nih, oh saya kurang nih di tampilannya dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman di bab 5 di saran tinggal paparkan saja misalkan gini. Berdasarkan nanti misalkan hasil kuesioner atau hasil dari para pakar, ada beberapa kekurangan, nanti silahkan dengan bahasa yang baku ya. Intinya nanti akan diperbaiki ketika misalkan penelitian berikutnya. Itu bisa seperti itu. Yang penting si tujuannya itu sudah terpenuhi apa tidak. Misalkan tujuan penelitian Anda itu seperti apa. Berarti harus sesuai. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai, otomatis belum selesai, harus diulang lagi. Seperti itu. Paham ya? Nah, di sini saya jelaskan di sini tahapan penelitiannya analisis aplikasi. Apa saja atau analisis aplikasi kan itu artinya kebutuhan aplikasi. Apa saja sih yang dibutuhkan? Oh, ada analisis aplikasi deteksi plagiat, ada analisis algoritma winnowing-nya. Dalam algoritma winnowing ada preprocessing, ada DII, ada n-gram, kemudian ada menghitung nilai hash. Ini secara singkatnya. Perancangan aplikasinya mau seperti apa? Perancangan struktur menu dan perancangan interface. Kemudian implementasinya seperti apa? Ini boleh teman-teman juga tambahkan perancangan aplikasinya mulai database dan segala macamnya seperti itu. Nah, di sini jelaskan secara singkat lagi analisis aplikasinya itu nanti mau seperti apa. Dijelaskan ini adalah gambaran umum atau gambaran sementara. Jadi Anda belum melakukan ke sebuah penelitian, belum terjun ke penelitian. Jadi ketika contoh ya, kita ingin membuat sesuatu, kita misalkan bercita-cita ingin menjadi A, seperti itu. Jadi ada bayangan sementara, seperti ini juga sama bayangan sementara untuk untuk penelitian atau implementasi yang di bab 4.
Misalkan analisis aplikasinya yaitu memahami konsep aplikasi pendeteksi plagiarisme dan menganalisis data atau kebutuhan. Nanti di sini ada juga analisis algoritma winnowing. Nah, di sini ada kategori translate. Pokoknya ceritanya secara secara sederhana lah, secara singkat. Nah, di sini untuk yang analisis algoritma winnowing digambarkan bagannya nanti seperti ini. Flowchartnya itu seperti ini. Ada tahap preprocessing. Preprocessing itu seperti apa? Kemudian DIY itu adalah tahapan ini mendeteksi kata-kata yang memiliki bahasa Inggris. Oh, nanti pada penelitian nanti di bab 4, tahapan dari algoritma winnowing itu adalah kita melakukan preprocessing atau dilakukan penghilangan karakter yang tidak relevan. Setelah menghilangkan karakter-karakter yang tidak dibutuhkan, maka masuk ke proses DIY untuk melakukan scan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan memanfaatkan layanan Google Translate IPA. Misalkan diceritakan, membentuk nilai n-gram. Tahapan ini membentuk n-gram yang digunakan untuk menghitung hash. Jadi ini diceritakan secara singkat. Nah, perancangan aplikasinya mau seperti apa? Dijelaskan secara singkat, perancangan struktur menunya seperti apa, interface aplikasinya seperti apa. Kemudian implementasi aplikasinya nanti bagaimana. Misalkan di sana ada input dokumen, ada proses scanning, hasil proses dari pembentukan nilai n-gram, dan segalanya pengujian aplikasinya nanti mau seperti apa. Jelaskan. Nah, di sini ada pengujian aplikasi, di sini ada rumus juga, berarti masukkan. Nah, di sini ini dia menggunakan waterfall. Jadi benar-benar berurutan. Nah, ketika di bab 4 itu sama. Jadi bab 4 itu ini ya, teman-teman, sesuaikan dengan metode yang Anda gunakan di bab 3. Misalkan saya menggunakan prototype, berarti sesuai di bab 4 itu sesuai ceritanya itu terkait dengan tahapan prototype. Kalau ini kan saya menggunakan waterfall model. Jadi pada hasil dan pembahasannya di sini 4.1 itu saya analisis aplikasi. Kenapa, Bu? Analisis aplikasi. Loh, karena kan di sini saya berbicara tentang waterfall. Nah, di sini tahapan pertama itu adalah analisis aplikasi. Maka di sini saya membahas terkait si analisis aplikasi. Nah, di sini analisis aplikasi. Nah, analisis aplikasi itu seperti apa? Ada analisis aplikasi pendeteksi plagiat, ada analisis algoritma winnowing. Nah, di sini berarti yang pertama itu tadi analisis aplikasi pendeteksi plagiat. Nah, dipaparkan. Setelah itu ada analisis algoritma winnowing dengan teknik DIY. Nah, nanti dijelaskan pada tahap ini dilakukan analisis terhadap algoritma winnowing menggunakan teknik DIY dengan memanfaatkan layanan Google Translate IPA. Jadi di sini berbicara tentang hasil analisis atau hasil dari observasi Anda paparkan di sini, atau hasil analisis Anda paparkan sendiri di sini. Kalau sudah masuk analisis, Anda sudah masuk langsung analisis, berarti Anda sudah masuk ke tahap penelitian. Nah, di sini prinsip dari algoritma winnowing yaitu menggunakan teknik hashing, di mana suatu string ataupun yang sudah terbentuk menjadi substring dari pembentukan n-gram, kemudian akan dikonversi ke dalam bentuk angka dengan perhitungan rolling hash. Setiap karakter huruf yang terdapat pada dokumen akan dirubah terlebih dahulu menggunakan kode ASCII sebelum dilakukan perhitungan menggunakan rolling hash untuk mendapatkan nilai hash. Jadi ini tuh benar-benar hasil analisis Anda paparkan sedetail mungkin di sini. Nah, ini hasil dari analisis yang saya pada penelitian saya ya. Seperti itu. Nah, di sini ada analisis teknik DI. Nantinya seperti apa? Dijelaskan sedetail mungkin. Nah, secara umum, prinsip kerja dari teknik DI itu adalah sistem melakukan proses scanning,
pencocokan kata menggunakan teknik DIE dengan memanfaatkan Google Translate IPS secara online, berarti ada perubahan kata. Nah, ada analisis sistem algoritma winnowing. Nah, di sini ada hilangkan tanda baca spasi, pembagian dokumen, dengan pembentukan n-gram, melakukan perhitungan hash, mengelompokkan nilai hash. Nah, ini Anda jelaskan hasil analisis Anda. Nah, ini dengan menggunakan teknik DIE, di sini nanti si pengguna menginputkan dokumen, kemudian inputkan juga nilai n-gram dan window-nya, kemudian akan melakukan scanning, ini tanpa menggunakan ini ya, teknik DIE, ini algoritma winnowing, nanti outputnya berapa persen. Hasil plagiarismenya. Nanti Anda, misalkan contoh gambar 4.2 merupakan proses dari algoritma winnowing, proses awal user. Jadi Anda ceritakan si gambar ini tuh gambarnya seperti apa, walaupun memang misalkan tanpa dijelaskan deskripsinya pun, misalkan si pembaca bisa paham, tetapi kan tidak semua pembaca bisa paham ini gambar seperti apa, makanya Anda tetap, kalau ketika ada gambar, ada grafik, ada tabel, Anda harus menjelaskan ulang di sini. Pokoknya mah kalau ada coding, ada gambar, ada tabel, ada grafik ataupun itu dalam sebuah penelitian Anda harus jelaskan itu gambar apa, dijelaskan. Ini dari mulai proses awal itu ada user terlebih dahulu harus input 2 dokumen, nilai n-gram dan w-gram yang akan digunakan. Kemudian di sini sistem akan memproses menggunakan pendeteksi plagiarisme menggunakan algoritma winnowing yang dimulai dengan tahapan awal preprocessing, memanipulasi teks yang menghasilkan dokumen. Terus dijelaskan sampai banyak banget kan? Nah, kemudian ada analisa algoritma winnowing menggunakan teknik DIE. Jadi si pengguna menginputkan dokumen, menginputkan nilai n-gram dan window, kemudian akan masuk ke proses DIE. Kalau ada bahasa Inggrisnya nanti dirubah ke bahasa Indonesia. Setelah itu baru akan melakukan proses pre-processing, langsung ke proses winnowing. Nah, seperti ini. Ini merupakan hasil analisis dari si peneliti tersebut. Nah, nanti Anda tuh seperti ini. Dari mulai input nilai n-gramnya seperti apa, jelaskan DIE itu seperti apa, tahapannya, preprocessing nanti ada apa aja, itu jelasin, itu di bab 4 hasil analisis. Nah, perancangan aplikasinya, ada perancangan struktur menu, misalkan perancangan interface-nya, atau terserah teman-teman nanti mau seperti apa, database-nya dan segala macam, lebih lengkap, lebih bagus. Jadi kalau lebih lengkap, kalau laporan Anda lebih lengkap, biasanya si penguji itu tidak banyak nanya. Karena apa? Karena oh iya sudah ada di laporan Anda seperti itu. Tapi kalau sedikit yang Anda tulis, pasti banyak pertanyaan yang akan dilontarkan. Tetapi kalau banyak semuanya detail, itu teman-teman ada pasti sedikit yang ditanyakan oleh penguji. Ada implementasi aplikasi dari mulai pengkodingan, dijelaskan ini tuh coding apa, misalnya program pada kode program 4.1 menunjukkan program tersebut melakukan pengecekan apakah sebuah variabel memiliki nilai atau tidak. Nah, seperti itu. Seperti yang saya pernah waktu dulu yang strategi algoritma itu kan saya jelaskan per baris programnya itu seperti apa, prosesnya nanti itu seperti ini, nanti seperti ini, seperti ini. Itu seperti itu. Itu lebih bagusnya seperti itu. Nah, ini nanti hasilnya jadinya seperti ini. Kalau udah jadi. Dan sebagainya. Ini adalah implementasi. Nanti ada pengujian. Nah, di sini ada pengujian nih, rata-rata uji parameter. Ini adalah uji yang memang saya sesuai dengan tujuan saya. Tuh. Ada diagramnya, segala macamnya itu harus. Kalau penelitian itu benar-benar harus
harus banyak uji cobanya. Sebanyak uji coba, banyaknya uji coba berarti kalau misalkan hasilnya sama berarti itu betul. Tetapi kalau hasilnya berbeda-beda maka bisa jadi penelitian Anda itu atau aplikasinya ada yang error. Nah, ini hasil penelitian saya dulu pas waktu S2. Nah, contoh seperti itu untuk menggunakan metode waterfall ya. Nah, untuk berikutnya, ini adalah metode R&D, Research and Development. R&D ini digunakan apabila peneliti bermaksud untuk menguji produk tertentu yang sudah ada. Contoh misalkan, banyak kan produk yang sudah ada, misalkan kita menguji handphone si Xiaomi, terhadap fingerprintnya itu seperti apa, terhadap keamanannya itu seperti apa. Itu kita bisa menggunakan R&D. Kemarin pas saya S2 itu banyak yang menguji sistem keamanan yang sudah dibuat oleh orang. Artinya misalkan nih pengujian sistem fingerprint pada handphone ini. Nah, itu bisa menggunakan teknik R&D atau menggunakan teknik yang lain tidak apa-apa. Kalau misalkan sesuai dengan misalnya nih saya menggunakan prototype, ya kalau memang sesuai dengan penelitian Anda silahkan Anda menggunakan prototype. Tentunya sebuah penelitian juga harus disesuaikan metodenya itu. Misalnya nih saya penelitiannya ini, berarti sesuaikan metodenya apa yang cocok. Jadi ketika misalkan kenapa Anda menggunakan metode ini, ya Anda jelaskan kenapa saya menggunakan metode ini, karena satu, saya itu ingin menguji produk yang sudah ada. Biasanya menguji produk yang sudah ada itu bisa menggunakan teknik R&D. Nah, itu seperti itu. Jadi jawaban secara ilmiahnya. Jadi jangan sampai ada jawaban ya saya suka saja. Jadi saya menggunakan metode ini. Jadi itu salah ya. Nah, untuk R&D ini mengembangkan produk, dan selain dia menguji produk tertentu yang sudah ada, dia juga mengembangkan produk tertentu dan menemukan produk tertentu yang lebih efektif, baru, dan original. Metode kombinasi model sekuensial berurutan. Ini tuh modelnya sekuensial berurutan ya, sama dengan si waterfall. Waterfall juga sama, metode kombinasi model sekuensial atau berurutan. Itu berurutan. Kalau yang ini tuh campuran. Kalau yang prototype itu campuran karena dia tidak berurutan. Nah, kompetensi yang harus dimiliki untuk penelitian R&D itu dia mampu melakukan penelitian dan studi literatur. Mampu melakukan penelitian dan studi literatur. Nah, untuk poin pertama ini, untuk menggunakan metode apapun, itu adalah bekal pertama ya, memang harus melakukan penelitian dan studi literatur karena memang kalau berbicara tentang metode, itu pasti terkait penelitian, metodologi penelitian ya, itu pasti terkait penelitian atau studi literatur. Kemudian mampu membuat rancangan produk. Kalau si R&D itu, dia harus mampu membuat rancangan produk. Kalau dia menguji produk yang sudah ada, ya tidak perlu, karena menguji produk yang sudah ada kan. Nah, ketiga, bila produk yang dihasilkan berupa barang, aplikasi, mesin, atau alat tertentu, maka peneliti harus mampu membuat si prototipenya. Harus membuat si prototipenya sama seperti yang metode prototype. Bila produk yang dihasilkan berupa sistem, maka harus mampu membuat model hipotetik atau rancangan produk hasil penelitian lapangan dan studi literatur. Mampu menguji internal produk melibatkan para ahli. Jadi harus ketika nih Anda sudah merancang sebuah sistem atau apapun, nah diuji oleh siapa? Oleh para ahli. Kalau misalkan ada skripsi, boleh dosen pembimbing, bukan dosen pembimbing Anda ya, dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi tersebut yang sesuai dengan ahlinya, atau ke perguruan tinggi, atau misalkan ke dosen yang lain, tidak apa-apa, yang penting dia ahli dalam bidang tersebut, seperti itu boleh. Mampu menggunakan hasil uji internal untuk memperbaiki rancangan produk yang telah diuji. Nah, setelah diuji, nih misalkan ada kekurangan, ada saran, berarti dia mampu menggunakan hasil uji internal, kemudian memperbaikinya, memperbaiki rancangan produk yang telah diuji oleh para ahli.
Kemudian mampu menguji eksternal produk yang diperbaiki melalui uji coba terbatas sampai uji skala luas. Nah, setelah uji internal menggunakan para ahli, itu silakan instrumennya mau instrumen kelayakan aplikasi atau seperti apa silakan. Nanti ada uji secara eksternal, itu ke sampel. Misalkan uji terbatas dulu, uji terbatas misalkan 10 orang dulu, nanti skala luasnya misalkan 50 orang. Nah, itu bisa. Mampu membuat laporan yang rasional dan sistematis. Tentunya karena kalau R&D itu nggak bisa muncrat-mencret ya, seperti itu. Jadi harus sistematis, artinya berurutan. Kalau pertamanya A harus A, kalau B, B, seperti itu. Itu untuk R&D. Mau R&D, mau waterfall itu sama saja, harus laporannya urut. Kemudian mampu membuat artikel dan hasil penelitian. Membuat artikel atau hasil penelitian itu artinya jurnal ya. Tapi kan ini bolehlah. Kalau ini yang penting kalau untuk skripsi sampai sini ataupun tesis. Kalau tesis sih memang harus membuat artikel ya. Kemudian mampu mempromosikan produk. Kalau untuk biasanya penelitiannya dosen, dia harus selain membuat laporan, dia juga harus membuat jurnal, dia juga harus mampu mempromosikan produk yang telah dibikin. Tetapi kalau misalkan R&D untuk penelitian skripsi atau tesis, itu cukup, kalau untuk skripsi cukup sampai sini. Poin 8. Kalau tesis, ya kalau misalkan di perguruan tinggi itu harus menghasilkan artikel ilmiah, hasil penelitian atau jurnal, berarti itu poin ke-9. Kalau untuk mampu mempromosikan produk itu tidak usah, terlalu lama. Kemudian, nah tahapan dari R&D ini, pertama, dia menentukan potensi dan masalah. Ada studi literatur, ada pengumpulan informasi. Kemudian, nah, studi literatur itu di bab 2. Kalau potensi dan masalah itu bab 1. Studi literatur, pengumpulan studi literatur itu dan pengumpulan informasi itu adalah di bab 2. Kemudian desain produk itu di bab 3. Nah, ini sampai mana ya? Itu bab 3. Tahapannya ya. Tahapannya itu adalah bab 3 sampai produksi massal itu desain bab 3. Ini bab 3 dan ini bab 3 dan bab 4 beriringan. Jadi bab 3 itu ada desain produk, karena tahapan R&D itu kan pertama desain produk, validasi produk, revisi desain, pembuatan produk, uji coba terbatas, revisi produk 1, uji coba pemakaian, revisi produk kedua sampai produk massal. Produksi massal. Jadi didesain dulu produknya mau seperti apa. Setelah itu nih sudah ada perancangan desainnya. Ada dievaluasi atau divalidasi desain oleh si pakar, oleh uji internal itu pakar, misalkan dosen atau seperti apa, berarti Anda harus menyiapkan instrumen berupa kuesioner lah, seperti itu. Nah, setelah misalkan ada saran dari para pakar, direvisi nih, ketika misalkan nih sudah ada beberapa bagian yang harus direvisi, maka si peneliti harus merevisi desain sesuai dengan keinginan yang dari si pakar atau saran masukan dari si pakar. Setelah direvisi, barulah dibuat produk. Di pembuatan produk. Dibuat produk, langsung diuji cobakan skala terbatas ya. Misalkan skala terbatasnya diuji cobakan ke 10 orang. Nah, setelah itu baru ada revisi produk. Nah, pasti kan kalau uji coba terbatas itu misalnya 10 orang, ada gangguan nggak, ada error nggak, ada masalah nggak. Kalau ada masalah, ini berarti direvisi produk oleh para ahli juga. Kemudian diuji coba pemakaiannya. Setelah itu ada revisi produk kedua. Baru setelah itu ada produksi massal. Itu tahapan R&D. Nah, contohnya, nah di sini, nah ini penelitian orang lain ya. Kalau nggak salah dia menggunakan R&D.
Metode penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan istilah R&D, mengapa dipilih strategi penelitian dan pengembangan adalah mengacu pada, nah dia kayaknya dia menggunakan R&D, coba saya lihat. Nah iya, oh bukan. Nah coba saya lihat yang penelitian saya aja dulu, yang skripsi. Makanya kalau untuk penelitian R&D itu memang cukup banyak tahapannya, dan di sini itu biasanya cukup banyak karena memang uji cobanya juga ada 2 kali. Memang rata-rata nanti hasil analisisnya cukup banyak. Makanya pas waktu saya skripsi itu dia sampai berapa ratus lembar, hampir 400 lembar, karena memang dia menggunakan R&D. Jadi tahapannya agak banyak kalau R&D. Nah, di sini ya, dari mulai sini, langkah-langkah penelitian dan pengembangan R&D dengan kombinasi model, konkuren embedded dengan metode kualitatif sebagai metode primer. Nah, pertama dia apa dulu nih? Potensi dan masalah. Sama kan, potensi dan masalah nih ceritakan seperti apa. Di bab 1 juga iya, pengumpulan data, ada desain produknya. Jadi dijelaskan secara singkat di sini, ada analisis kebutuhannya, ada analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan bahan, nah baru perancangan produk. Kemudian ada validasi desain, produk divalidasi oleh pakar bahan dan pakar materi menggunakan angket validasi bahan ajar. Website nanti diceritakan di sini seperti apa. Karena kenapa saya nggak memaparkan di sini, biasanya penelitian itu yang Anda lah yang tahu. Nah, setelah validasi desain, nanti ada revisi produk. Tahap selanjutnya adalah tahap revisi produk. Draft 2 tersebut, jika dari validasi pakar maupun guru tersebut masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, maka dalam tahap ini dilakukan perbaikan produk oleh peneliti. Jadi ini penjelasan secara singkat dulu di bab 3. Nah, uji coba produk dalam skala terbatas. Nah, nanti di sini, misalkan kalau uji coba skala terbatas itu 1 kelas. Revisi produk, nanti ada revisi produk lagi, ada uji coba skala luas, misalkan skala luas itu sebanyak 4 kelas, nah dari 5 kelas misalkan. Nah, di sini juga misalkan ada revisi produk pemakaian, ada produk akhir. Nah, kemudian itu tahapannya, karena di sini ada teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, teknik pengumpulan datanya mau seperti apa? Ada studi kepustakaan, ada studi lapangan, dan misalkan studi lapangan ada wawancara, ada observasi, ada studi dokumentasi. Nah, teknik kumpulan data kuantitatifnya mau seperti apa? Angket dan kuesioner. Skalanya mau skala apa? Sebutkan di sini. Mau skala Likert atau skala Goodman. Nah, nanti jelaskan. Ada tes objektif juga untuk kuantitatif, ada asesmen kinerja, ada analisis data. Nah, kemudian setelah itu ada analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif itu nanti dijelaskan seperti apa. Ada pengujian kredibilitas data,
dan ada penemuan, pasti ada temuan, hipotesis. Kalau kualitatif itu temuan. Nanti dijelaskan hasil penelitian seperti apa. Ini secara singkat dulu. Kemudian ada kalibrasi instrumen. Itu adalah masuknya ke kuantitatif ya. Kalibrasi tes objektif, validatif butir soal, itu banyak. Kalau ini kan karena kenapa saya banyak hitung-hitungan, karena kan saya mau menggunakan instrumennya juga instrumen tes objektif, artinya berupa pilihan ganda atau isei. Jadi pasti ada kalibrasi instrumen, ada validasi butir soal, ada daya pembeda, reliabilitas, dan sebagainya itu harus ada kalau untuk yang saya gitu, karena menggunakan instrumennya itu tes objektif. Itu tergantung nanti penelitian teman-teman tuh seperti apa. Jadi intinya untuk melakukan sebuah penelitian itu pertama ya tadi Anda itu tidak lelah untuk mencari informasi bagaimana. Terus kemudian mampu menyusun laporan dengan baik dan benar. Artinya sistematis, sesuai dengan jangan sampai acak-acakan. Nanti malah kalau acak-acakan susah dibaca seperti itu. Itu harus jelas harus mampu menyusun sebuah laporannya. Nah, itu gambaran umum terkait tahapan R&D. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian, intinya gini ya, mungkin teman-teman sekarang masih bingung. Masih bingung itu karena teman-teman tidak langsung ke dalam penelitian. Hal itu sama yang pernah saya rasakan ketika dulu saya kuliah. Waktu dulu saya kuliah, memang saya merasakan belum mengerti ini tuh nantinya mau digunakan seperti apa, karena tidak langsung ke sebuah penelitian. Anda tidak langsung terjun langsung. Tetapi nanti ketika Anda skripsi, seenggaknya Anda, oh iya, pastikan nanti dari mulai bab 1, bab 2, ketika misalkan di bab 3, misalkan ada yang tidak paham, nanti kan dibenerin oleh dosen. Jadi seenggaknya teman-teman mempunyai gambaran secara sepintas. Oh iya, pernah belajar ini. Nanti kan ketika Anda KP ataupun skripsi khususnya, nanti kan ada bimbingan ke dosen, tentunya pasti akan diperbaiki oleh dosen. Nah, biasanya dosen juga kadang-kadang kalian misalkan ada lebih nih, dia itu pengennya lebihnya ke metode. Ada dosen dia tuh lebih pahamnya ke kualitatif, ada lebih pahamnya ke kuantitatif. Yaitu dia, itu teman-teman harus bisa mampu menjelaskan ketika si dosen itu lebihnya tidak bisa ke data kuantitatif, ya teman-teman harus bisa menjelaskan. Dalam menyusun laporan pun harus benar-benar sistematis, karena tidak semua dosen itu kadang-kadang dia lebih pahamnya di mana, seperti itu. Karena tergantung dulu dia penelitiannya pas S1, S2-nya itu seperti apa. Kalau saya di sini penelitiannya itu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya teman-teman masih bingung, nggak apa-apa masih bingung, seperti itu. Yang penting nanti teman-teman ada gambaran. Tentunya kenapa saya dari kemarin itu, misalkan nih, silakan Anda menyusun bab 1, silakan Anda menyusun bab 2, tetapi kalau teman-temannya sendiri misalkan tidak mau berusaha, ya kalau tidak mau berusaha kan asal kopas seperti itu, ya udahlah yang penting tugas ada seperti itu. Nah, kalau seperti itu teman-teman mindsetnya seperti itu ya tidak akan paham. Tapi kalau teman-teman mengerjakan sendiri langsung ya, mengerjakan sendiri tanpa kopas. Jadi cuma teman-teman ngambil dari sumber A, sumber B di parafrase, jadi dirangkum oleh teman-teman sendiri, ya insya Allah teman-teman bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan asal kopas, ya itu susah juga nanti. Karena kan kalau asal kopas, kadang-kadang saya memintanya formatnya seperti ini karena Anda asal kopas tidak sesuai dengan format seperti itu. Nah, intinya nanti teman-teman akan lebih paham lagi ketika teman-teman menghadapi skripsi khususnya. Nah, ini langsung ke metodologi penelitian bab 3. Karena di STIMIK belum ada buku panduannya, ini lagi dibikin buku panduan untuk skripsinya. Di sini saya hanya ini ya, ini saya mengambil dari yang UAD. Kenapa ngambil dari UAD? Karena ya pertama, satu di STIMIK memang belum ada panduannya, sedang dibikin. Kedua, lebih ini kan saya mengambil yang S1 saya
nggak mungkin, karena S1 saya itu kan lebihnya ke pendidikan. Jadi saya ngambil yang udahlah ke yang komputer murninya. Tetapi nanti yang untuk metodologi penelitian ini, itu tergantung sesuaikan dengan apa ya, format si perguruan tinggi teman-teman atau nanti format yang di STIMIK. Nah, ini biasanya ada objek penelitian, ada alat dan bahan, ada metodologi yang digunakan, alasan memilih metode tersebut, tahapan penelitian. Tahapan penelitian itu ada populasi, ada sampel, ada teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, ada pengujian instrumen, dan ada perancangan aplikasi dan pengujian aplikasi. Misalkan tahapan penelitian itu dia menggunakan apa? Jadi tergantung teman-teman ya, jadwal dan waktu penelitian. Loh, ini kok tergantung teman-teman, Bu? Ya, kalau ini kan tahapan penelitian itu Anda menggunakan metodenya apa? Kalau menggunakan prototype, berarti tahapannya tahapan prototype. Kalau di sini misalkan tahapannya waterfall model, maka menggunakan waterfall model. Seperti itu, paham ya? Tapi ini cuma hanya contoh saja, poin 5. Itu tergantung metode yang kalian gunakan. Kalau menggunakan metode R&D, otomatis tahapan penelitiannya tidak akan seperti ini. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi nanti tugas ini ya, tugas untuk minggu depan, teman-teman silahkan buat untuk bab 3-nya. Silahkan metodenya, teman-teman menggunakan metode yang menurut kalian itu sesuai dengan penelitian yang Anda sudah paparkan ya, atau sudah Anda kumpulkan pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Misalkan kemarin Anda pas tugas Metopen ini judulnya apa? Kira-kira metodenya yang sesuai itu apa? Berarti Anda sendiri yang bisa menentukan. Yang penting ketika misalkan nih saya menggunakan metodenya waterfall, harus ada alasan ya, alasan kenapa memilih metode waterfall. Nah, tahapan penelitiannya yang ini itu disesuaikan aja dengan tahapan dengan metode yang kalian gunakan. Kalau menggunakan metode waterfall, berarti harus disesuaikan dengan ini. Ya. Ada analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan program, dan sebagainya. Kalau ada di teman-teman nantinya ada instrumen penelitian, misalkan instrumen penelitiannya saya bentuknya kuesioner, ya berarti harus disiapkan kuesionernya. Berarti ada pengujian instrumen juga. Terus kemudian ada perancangan aplikasi dan pengujian aplikasi. Kalau perancangan aplikasi dan pengujian aplikasi sih pasti ada ya. Orang di prototype ataupun di R&D ataupun juga di waterfall pasti ada perancangan aplikasi. Nah, metodologi penelitian, bahan penelitian itu disebutkan dan dijelaskan karakteristik, spesifikasi, dan fungsi dari tiap bahan penelitian yang dipakai. Alat penelitian itu meliputi alat untuk perancangan dan pengujian, disebutkan dan dijelaskan karakteristiknya, spesifikasi dan fungsi dari tiap alat penelitian yang dipakai. Nah, kemudian untuk perancangan sistem, pada bagian ini dijelaskan cara merancang sistem. Penjelasan perancangan sistem dimulai dari diagram blok sistem sampai dengan subsistem terkecil. Pengujian sistem, pada pengujian sistem dijelaskan cara menguji subsistem terkecil bagian per bagian sampai dengan sistem secara keseluruhan. Itu tergantung teman-teman nanti. Pengujian sistemnya mau seperti apa dan disesuaikan dengan tujuan penelitian Anda di bab 1. Nah, ini jadwal penelitian, tahapan-tahapan penelitian, rincian kegiatan pada setiap tahapan, waktu yang diperlukan untuk melakukan atau melaksanakan setiap rincian kegiatan pada setiap tahap disajikan dalam tiap satuan minggu. Nah, nanti kalau ini kan nanti pertemuan depan itu Anda harus bab 3. Bab 3 ya, pertemuan ke depan itu tugasnya itu bab 3. Berarti Anda harus membuat bab 3. Berarti untuk minggu depan Anda kirimkan bukan hanya bab 3-nya saja, tapi bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Anda harus sudah kirimkan.
Jadi jangan mentang-mentang di sini tugasnya bab 3, Anda kirimkan bab 3-nya saja. Tidak ya, tetapi harus dikirimkan bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Jadi nanti kalau udah bab 3 itu bentuknya itu adalah proposal penelitian. Nah, proposal itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apa pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Pasti penguji itu akan menanya, pentingnya penelitian kamu itu dilakukan kenapa sih? Nanti Anda harus menjawab. Betulkah penelitian seperti itu belum pernah dilakukan? Kira-kira belum dilakukan atau tidak? Atau Anda hanya mengembangkan penelitian tersebut? Atau, oh iya, di perusahaan ini memang penelitian ini belum dilakukan? Atau silahkan. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan? Apa bedanya penelitian Anda dengan penelitian orang lain? Atau peneliti terdahulu, pembedanya apa? Dapatkah dirumuskan secara singkat masalah mendasar yang akan dipecahkan melalui penelitian ini? Bisa nggak dirumuskan secara singkat? Apa goal yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut? Artinya tujuan Anda itu apa sih? Tujuan penelitian Anda itu apa? Itu di tujuan penelitian. Tujuan dan rumusan itu selaras ya. Rumusan, pertanyaan, tujuan itu jawaban. Luaran seperti apa yang ingin luaran seperti apa yang akan dihasilkan? Manfaatnya seperti apa? Bagi masyarakat, bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau bagi perguruan tinggi Anda, atau bagi Anda itu seperti apa manfaatnya? Nah, proposal itu harus mampu menggambarkan landasan ilmiah dan posisi kegiatan. Harus ada landasan teori yang diperlakukan, tinjauan berbagai pustaka, baik textbook maupun hasil-hasil penelitian pernah dilakukan orang lain, sehingga originalitas, perbedaan, keunikan, dan keunggulan dari penelitian ini dan atau metodenya dapat digambarkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus ada landasan teorinya, harus ada tinjauan berbagai pustaka, jelas. Supaya kenapa? Supaya dapat dipertanggungjawabkan. Makanya ketika mencari sumber itu yang benar-benar resmi. Bukunya apa, diterbitkan oleh siapa. Nah, seperti itu. Apakah untuk uraian di atas sudah disebutkan sumber rujukannya? Sudah disebutkan nggak? Sudah disitasi tidak? Kalau misalkan Anda asal parafrase tanpa ada sumber rujukannya tidak disebutkan, misalkan menurut Ani DKK tidak ada seperti itunya, ya berarti itu bukan proposal atau bukan penelitian. Harus disebutkan rujukannya dari mana, sumbernya dari mana. Apakah sumber rujukannya itu bersifat ilmiah? Bersifat ilmiah tidak. Kalau blog-blog itu bersifat ilmiah atau tidak? Kalau blog-blog itu tidak bersifat ilmiah. Kenapa Bu tidak bersifat ilmiah? Karena tidak jelas, karena tidak resmi dikeluarkannya oleh siapa, seperti itu. Hanya dikeluarkan oleh orang. Tetapi kalau buku, rujukannya bersifat ilmiah tidak? Bersifat ilmiah, karena di dalam buku pun dia kadang-kadang seorang penulis itu dia merujuk kepada siapa. Kemudian ada editornya, kemudian penerbitnya jelas. Terus artikel ilmiah seperti jurnal, conference, itu termasuk ilmiah tidak ilmiah karena dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang resmi, diterbitkan oleh lembaga yang resmi. Kemudian ada lagi, kalau berita bisa nggak? Bisa, dikeluarkannya oleh siapa? Detik.com atau oleh siapa? Seperti itu. Harus jelas. Apakah jumlah rujukannya memadai? Misalkan jumlah rujukannya cuma 3, jangan 3 dong. Kalau untuk penelitian itu misalkan 20 minimal rujukannya. 15 lah rujukan itu minimal ya. Kalau untuk artikel, untuk jurnal itu minimal 10 biasanya. Harusnya sih untuk skripsi itu 20 atau 15 lah seperti itu. Nah, proposal harus mampu menjelaskan bagaimana rencana kegiatan. Jadi alat dan bahan apa saja sih yang diperlukan untuk pelaksanaan?
Ya tentu, kalau proposal itu harus menjelaskan alatnya apa yang digunakan, bahan apa saja yang diperlukan, tempat dan waktu bila memang relevan. Tempatnya di mana, waktunya kapan, metode yang digunakannya apa, sudah tepatkah metode yang dipilih. Itu tadi kenapa saya bilang silahkan metode sesuaikan dengan topik penelitian Anda. Penelitian Anda topiknya A, kira-kira sesuai tidak metodenya? Oh iya, saya menggunakan metodenya waterfall aja deh. Ya sudah, tapi sesuai tidak dengan penelitian Anda? Kira-kira itu yang bisa tahu metode yang digunakan itu adalah Anda sendiri karena Anda yang akan melakukan sebuah penelitian. Rencana analisis, harus ada rencana analisisnya. Ada tata cara dan urutan pelaksanaan kegiatan. Urutan kegiatannya mau seperti apa? Urutan pelaksananya mau seperti apa? Berarti sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan metode yang Anda gunakan. Sama seperti ini. Yang mana nih? Yang atas. Ya, sama. Ini disesuaikan dengan poin 4. Kalian menggunakan metode apa? Sesuaikan. Rencana pelaksanaan yang akan mampu memberikan gambaran potensi kesuksesan di akhir rentang waktu yang disediakan. Jadi, proposal itu mampu menjelaskan rencana pelaksanaan yang akan mampu memberikan gambaran potensi kesuksesan di akhir. Jadi, dalam proposal itu, Anda sudah menggambarkan, nih, rencananya seperti ini, rencana pelaksanaan seperti ini, sehingga nanti pasti akan menghasilkan sesuai dengan tujuan yang Anda inginkan. Itu seperti itu namanya proposal. Nah, saya ingatkan lagi, untuk minggu depan, ingat teman-teman, kirimkan bab 3-nya ya. Jadi jangan hanya bab 3-nya, tetapi bab 1, bab 2, bab 3. Nantinya berupa, kalau bab 1, bab 2, bab 3, itu sudah berupa proposal penelitian. Paham ya sampai sini? Untuk minggu depan, ingat teman-teman, silahkan kirimkan tugasnya. Saya tidak, silahkan bagi yang butuh, yang ingin paham, silahkan teman-teman kirimkan tugasnya. Ya kalau memang banyak sekali mahasiswa yang tidak mengirimkan, kenapa saya tidak woro-woro? Karena pertama, teman-teman sudah dewasa. Teman-teman sudah bisa menentukan mana yang baik untuk teman-teman, mana yang buruk untuk teman-teman. Kalau yang baik, insya Allah karena teman-teman sudah dewasa, pasti akan diambil, yang buruk dibuang, seperti itu. Jadi, silahkan yang ingin paham, teman-teman berusaha semaksimal mungkin ya. Kalau memang cuma hanya, ya udah, yang penting tugas terpenuhi, silahkan. Mau kopas kayak enggak, kayak silahkan, seperti itu. Nah, itu tergantung teman-teman. Berarti kalau memang teman-teman serius, ya itu adalah kepribadian dari teman-teman, berarti teman-teman memang benar-benar serius untuk masa depan Anda. Tetapi kalau Anda dari sekarang tidak serius, berarti memang Anda, kalau memang misalkan Anda dari sini misalkan tidak serius, ya udah, saya sudah bisa paham dan saya tidak bisa memaksakan. Misalkan nih teman-teman, oh saya males lah mengerjakan ini, ya udah asal copy paste, ya monggo silahkan seperti itu. Yang penting intinya begini, untuk metode penelitian itu benar-benar sangat penting. Itu kenapa pentingnya? Karena ini terkait hasil tugas akhir teman-teman di semester 8. Dan banyak teman-teman itu yang teman-teman saya dulu di semester 8 itu banyak yang terbengkalai, bahkan skripsinya itu sampai 2 tahun dan segala macam, yaitu karena kurang pengetahuan, kemudian males, kemudian tidak ada keinginan. Tidak keinginan mencari tahu, tidak ada keinginan untuk mengerjakan, yaitu susah, seperti itu. Nah, ini kalau saya cuman hanya menyampaikan, kalau silahkan teman-teman kalau yang ingin paham, berarti kerjakan semaksimal mungkin. Kalau memang hanya untuk memenuhi tugas, silahkan mau kopas, mau seperti apa, itu silahkan, itu tidak merugikan bagi saya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.